نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semuanya nikmat sehat wal afiat dan juga nikmat taufik sehingga kita bisa bertemu kembali di majelis ini dalam rangka thalabul ilm, belajar bersama, mengkaji bersama tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah perjalanan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan asuhan kakek daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di asuhan kakeknya, kemudian di pamannya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut perang Al-Fujjar, kemudian juga ikut Hilfil Fudul, perjanjian Hilfil Fudul. Kemudian sekarang yang akan kita bahas yaitu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Syam dalam rangka berdagang. Kemudian nanti akan kita bahas juga pernikahan beliau dengan Khadijah. Setelah itu keturunan-keturunan Rasulullah SAW dari Khadijah siapa saja. Kemudian terkait dengan Binaul Ka'bah atau membangun kembali Ka'bah dan kisah terkait at-tahkim ataupun menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim pemutus permasalahan di antara orang-orang kafir Quraisy. Pembahasan pertama yaitu terkait safaruhu ila Syam wa tijaratuhu fi mali Khadijah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menjalankan harta daripada Khadijah, Rasulullah sebelumnya sudah mulai berdagang. Kemudian beliau terkenal dengan amanahnya, kejujuran beliau, kemudian amanahnya juga demikian. Sebelum menjalankan hartanya Khadijah, beliau sudah mulai jualan. Dan teman jualan beliau adalah As-Sa'ib ibni Abi Sa'ib. As-Sa'ib ibnu Abu Sa'ib, dan beliau orang yang baik juga. Rasulullah SAW berteman dengan dia ketika berbisnis, ketika berdagang. Nah, dari situlah Rasulullah SAW dikenal dengan orang yang amanah, orang yang jujur, dijuluki sebagai Al-Amin, yaitu orang yang betul-betul menjaga amanah. Nah, ketika beliau ini terkenal dengan amanahnya, kejujurannya,
dan bisa dipercaya ketika menjalankan suatu harta, dalam berdagang juga jujur, akhlaknya juga baik. Nah, dari situlah Khadijah binti Khuwailid, salah seorang wanita suku Quraisy. Beliau ini wanita yang terhormat, wanita yang terpandang, seorang janda, kaya, kemudian terhormat juga. Orangnya juga baik, orangnya juga menjaga diri. Kemudian dari sisi harta, orangnya kaya, dan biasanya beliau menyuruh orang untuk pergi berdagang pakai hartanya beliau. Artinya hartanya beliau diberikan kepada seseorang untuk diamanahkan kepada seseorang, silahkan berjualan ya pakai hartanya beliau, jualan apapun, kemudian nanti beliaunya memberi upah orang yang menjalankan hartanya beliau ini. Ketika Khadijah binti Khuwailid ini mendengar bahwasannya di Mekah itu ada seorang pemuda yang amanah, yang bisa dipercaya dan akhlaknya baik, disinilah Khadijah beliau menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk sudi kiranya menjalankan hartanya berdagang ke negeri Syam. Sedangkan Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau memiliki seorang budak laki-laki namanya Maisarah. Rasulullah SAW dipasrai, diamanai kalian Khadijah untuk menjalankan hartanya Khadijah bersama budaknya Maisarah, berdagang ke negeri Syam. Negeri Syam niku pundi? Sebelumnya kita jelaskan. Wonten sekawan nggih ingkang sak mangke niki. Palestina, Lebanon, Suriah, matur ngaten Yordan. Nggih, sekawan niki. Sak mangke dados 4 negara. Lah niku negeri Syam. Berangkat saking Mekah ke sana, ke negeri Syam. Jualan, berdagang di sana. Hartanya siapa? Hartanya Khadijah. Dan alhamdulillah dari akhlaknya Rasulullah ketika jualan, Maisarah melihat betul. Ketika dalam perjalanan Maisarah memperhatikan betul akhlaknya Rasulullah begitu baiknya. Pembicaraannya, kata-katanya juga demikian bagus betul. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin mengetahui akhlak seseorang, pergi safar bersama dia, nanti ketahuan aslinya seperti apa. Ternyata Rasulullah luar biasa bagusnya akhlaknya. Ketika safar bepergian jauh ke kota Syam bersama Maisarah, Maisarah heran melihat akhlaknya Rasulullah SAW. Kemudian dalam perjalanannya beliau ke Syam, kemudian perdagangannya, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan keuntungan yang luar biasa dari perdagangan tersebut. Dan juga Allah berkahi keuntungan tersebut. Sehingga dari situlah Khadijah semakin percaya kepada Nabi Muhammad SAW yang masih muda waktu itu. Nah, ketika Khadijah melihat kebaikan-kebaikan dan juga mendengar kabar dari sifat-sifat Rasulullah yang begitu baiknya dari Maisarah, dari sisi akhlaknya, kemudian juga keajaiban-keajaiban ketika bepergian menuju kota Syam. Di antara keajaiban-keajaiban tersebut, seperti halnya dalam perjalanan yang begitu panasnya, ternyata Allah Subhanahu wa taala menaungi Rasulullah SAW bersama Maisarah tersebut dengan 2 malaikat, sebagaimana disebutkan mislu tadlilil malakaini lahu fil har. Keajaiban tersebut seperti halnya
Dua malaikat yang menaungi perjalanan dua orang, yaitu Nabi SAW bersama Maisarah menuju kota Syam. Sehingga dalam perjalanan itu tidak merasakan panas teriknya matahari. Itu diceritakan kepada Khadijah. Kemudian dari sisi amanahnya juga demikian, akhlaknya, pembicaraannya kelihatan ternyata pada waktu capek perjalanan begitu jauhnya, ternyata akhlaknya juga baik orang ini, kelihatan betul. Oleh karenanya ketika kita ingin mengetahui akhlak seseorang, ya, kalau kita safar bersama dia, kalau memang baik, insya Allah memang baik ini orang ini. Di situ. Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, pernah ada seseorang yang memberikan persaksian kepada seorang laki-laki ketika Umar ibnul Khattab bertanya kepada si fulan itu, si laki-laki itu, man yuzakkika, siapa yang merekomendasikan kamu? Karena saya tidak tahu kamu, siapa yang jadi saksi di sini kalau kamu itu orangnya bisa dipercaya. Kemudian ada seorang laki-laki bilang, ana ya Amirul Mukminin, saya, wahai Amirul Mukminin, saya yang merekomendasikan dia. Akhirnya orang tersebut ditanya sama Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab, hal safarta ma'ahu, apakah kamu pernah bepergian bersama dia? Jawabannya, belum pernah. Hal amaltahu bidinar wa dirham, apakah kamu pernah mempercayakan uang dinar ataupun dirham kepada dia? Jawabannya, belum pernah. Idzan anta la ta'rifuhu, jadi kamu belum tahu dia, belum kenal betul siapa dia itu. Nah, karena ternyata belum pernah bepergian sama dia juga, belum pernah muamalah, artinya mempercayakan uang harta kepada dia untuk dijalankan, untuk berniaga dan sebagainya, berbisnis, belum pernah. Idzan la ta'rifuhu, jadi kamu belum tahu, belum kenal betul dia. Berbeda dengan Maisarah, betul-betul kenal Rasulullah SAW, bepergian tahu, kemudian hartanya siapa? Hartanya tuannya, yaitu Khadijah. Nah, dan ternyata Rasulullah SAW juga tidak korupsi, tidak mengambil uang daripada Khadijah. Nah, di sini disampaikan kebaikan-kebaikan Rasulullah oleh Maisarah kepada Khadijah. Kemudian keajaiban pun disampaikan. Akhirnya disitulah Khadijah tertarik untuk menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah ini, Bapak Ibu sekalian, beliau seorang janda yang sebelumnya beliau telah menikah dengan seorang laki-laki namanya Atiq ibnu Aid al-Makhzumi. Kemudian beliau meninggal dunia. Setelah itu Khadijah menikah dengan seorang laki-laki namanya Abu Halah At-Taimi. Abu Halah At-Taimi setelah menikah dengan Khadijah, beliau pun setelah itu meninggal dunia. Akhirnya Khadijah ini hidup menjanda. Nah, setelah itu banyak dari tokoh-tokoh kafir Quraisy melamar Khadijah. Namun beliau tidak ingin menikah waktu itu. Beliau tidak ingin menikah waktu itu. Banyak yang melamar Khadijah dari tokoh-tokoh, pemuka-pemuka, orang-orang kafir Quraisy, namun Khadijah tidak ingin menikah waktu itu. Karena beliau melihat belum mendapatkan laki-laki yang sesuai dengan
hatinya yang beliau sesuai dengan kriteria yang menurut beliau itu bagus, ya. Belum ada laki-laki yang cocok lah seperti itu. Nah, pada saat inilah ketika Maisarah menceritakan akhlaknya Rasulullah dan keajaiban-keajaiban, kemudian beliau juga merasakan, loh, saya keberkahan yang saya rasakan sekarang itu luar biasa jika dibandingkan dengan perniagaan beliau sebelumnya ketika dijalankan oleh orang lain. Nah, disitulah akhirnya beliau tertarik untuk menikah dengan Rasulullah. Apa yang beliau lakukan? Beliau menyampaikan keinginannya ini kepada temannya. Seorang wanita juga menyuruh dia untuk menyampaikan keinginannya itu kepada Rasulullah. Menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Sudikah Rasulullah SAW menikah dengan beliau? Tapi ada perantara, temannya, seorang wanita juga. Akhirnya wanita itu mendatangi Rasulullah dan menyampaikan keinginan Khadijah. Dan ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau ridho, artinya beliau juga mau menikah dengan Khadijah, seorang janda. Beliau bermusyawarah dengan paman-pamannya beliau, dengan pamannya Rasulullah SAW, diantaranya adalah Abu Talib. Dan paman-pamannya pun setuju kalau beliau menikah dengan Khadijah. Karena Khadijah ini wanita yang terhormat, wanita yang terpandang, seorang janda yang kaya dan terhormat, sangat menjaga harga dirinya. Dan Rasulullah SAW melihat dari sisi sikap dan akhlaknya Khadijah pun baik, orangnya baik. Itu Khadijah waktu itu masih belum masuk Islam dan Rasulullah belum mendapatkan risalah. Akhirnya paman Rasulullah SAW melamar Khadijah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang melamarkan waktu itu paman-pamannya Rasulullah. Fazawwajaha. Nah, di sini wa kallama a'mamahu fakhatabuha. Ternyata di sini bukan Abu Talib saja. Paman-paman Rasulullah diajak musyawarah sama Rasulullah dan mereka setuju kalau Rasulullah menikah dengan Khadijah. Akhirnya mereka pun mendatangi Khadijah, melamar Khadijah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melamarnya ke siapa? Ke walinya. Walinya Khadijah binti Khuwailid, yaitu pamannya Khadijah. Nah, disebutkan di sini pamannya Khadijah namanya Amr ibnu Asad. Amr ibnu Asad. Nah, ketika sudah lamaran, kemudian akhirnya pun diakadkan. Yang mengakadkan Amr ibnu Asad ini di hadapan Bani Hashim, kemudian tokoh-tokoh Quraisy. Kemudian yang menyampaikan khutbah nikah adalah Abu Talib, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan fahamidallah, dia juga menyebutkan yang memuji Allah wa asna alaih, summa dzakara syarafan nasab, kemudian menyebutkan keutamaan nasab, keturunan, wa fadlun nabi, dan juga keutamaan Nabi SAW. Summa dzakara kalimatal akad, kemudian menyampaikan akad tersebut, wa bayyana shadaq, dan menjelaskan terkait dengan mahar. Nah, waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih muda, berumur 25 tahun. Sedangkan Khadijah janda umur 40 tahun.
Mungkin di antara kita ada yang bertanya, kenapa Rasulullah SAW kok mau masih muda 25 tahun, nikah dapat janda umur 40 tahun. Dalam satu riwayat umurnya Khadijah 28 tahun. Tapi riwayat yang masyhur ya, umur beliau 40 tahun. Kalau kita melihat Nabi SAW nate dawuh pernah bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Niku kebiasaane ngoten. Sing pertama nopo? 5 liha, keranten hartanya. Tapi apakah Kanjeng Nabi SAW menikahi Khadijah itu karena hartanya? Saya kira tidak. Bukan karena itu saja. Mungkin di akhir hadis akan disampaikan. Pertama, kebiasaan orang itu menikahi seorang wanita karena 4 perkara. Yang pertama, 5 liha, karena hartanya. Wali hasabiha, dan karena keturunannya orang-orang baik, keturunannya orang-orang terhormat, orang-orang terpandang. Wali jamaliha, dan karena kecantikan seorang wanita itu. Walidiniha, dan karena baik agamanya, baik akhlaknya, perangainya itu loh baik. Kebiasaan orang menikah itu ya karena pertimbangan 4 ini. Dados yang disampaikan Kanjeng Nabi niku mboten enten li umriha, karena umurnya muda, boten disebutaken. Nggih. Karena harta, karena keturunan, kemudian karena kecantikan, kemudian karena bagusnya agama seorang wanita itu. Baik akhlaknya, perangainya, menjaga dirinya, menjaga lisannya, nggih. Fadfar bidzatid din. Nah, itu mriki pesan Kanjeng Nabi. Fadfar bidzatid din taribat yadaka. Pentingno sing nomor 4 yaitu dari sisi baiknya agama seorang wanita. Pilih kesolehahannya. Taribat yadak, kamu akan beruntung betul. Karena meskipun seorang wanita itu kaya, tapi dari sisi kesolehannya tidak ada. Nah, dia pun akan merasakan kesusahan. Seorang laki-laki ketika menikah seorang wanita yang tidak soleha tapi kaya, sedih, ngenes. Begitu juga keturunannya bangsawan ataupun cantik, tapi dari sisi kesolehan tidak ada, niki nggih bahaya. Bahaya bagi seorang laki-laki dalam rumah tangganya. Nah, di sini dikengken kalian Kanjeng Nabi, fadfar bidzatid din. Kalau kita lihat 4 hal itu ternyata terkumpul wonten sinten? Khadijah. Dari sisi hartanya, masya Allah. Dari sisi keturunannya orang-orang terpandang. Dari sisi cantik. Kemudian dari sisi kesolehan, luar biasa. Subhanallah. Nah, disinilah seorang laki-laki ketika ingin menikah hendaknya betul-betul ingat dengan pesannya Rasulullah, fadfar bidzatid din. Pentingkan dari sisi kesolehan sang calon yaitu seorang wanita tersebut, calon istri tersebut, seperti apa akhlaknya, seperti apa perangainya. Nah, dari sisi agamanya bagaimana, baik atau tidak. Nah, itu yang dipentingkan. Kemudian seorang wanita pula ketika ingin menikah, maka juga cari seorang laki-laki yang soleh, yang bisa dipercaya, yang baik akhlaknya, yang jujur, sebagaimana Khadijah
beliau memilih seorang laki-laki yang tepat, pinter usaha, jujur, amanah, akhlaknya sae luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga memberikan edukasi kepada siapa? Kepada para wali wanita. Nabi SAW mengatakan, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Jika datang kepada kamu wahai para wali, entah itu orang tua, entah itu siapa, pamannya ataupun siapa yang menjadi wali, Nabi SAW memberikan suatu pendidikan. Jika datang kepada kalian man tardawna dinahu, seorang laki-laki yang kalian itu ridho terhadap agamanya dia, baik akhlaknya, ketika ditelisik ternyata memang tetangga-tetangganya mengatakan anaknya itu baik, gak macam-macam, orangnya juga sholat 5 waktu, dan dia juga punya usaha, jujur juga, ndak neko-neko. Maka kalau memang dilihat anaknya itu baik, kemudian juga soleh, akhlaknya baik, fazawwiju, maka nikahkanlah dia dengan putri Anda yang mana dia sudah maju proses di situ. Illa taf'alu, jika kalian tidak melakukan hal tersebut, kata Rasulullah, padahal putrinya juga setuju, takun fitnatan fil ardi, maka hal itu akan menyebabkan fitnah di muka bumi, wafasad, dan kerusakan arid, kerusakan yang luas, kerusakan yang besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan hadis ini hasan. Niki petunjuk dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang wanita ketika menikah cari seorang laki-laki yang soleh, minta kepada wali untuk menelisik baik apa tidak dia dari sisi akhlaknya dan sebagainya. Cari di mana kotanya, kalau bisa didatangi ke sana, ataupun kalau memang ada orang-orang yang kenal dengan dia bisa ditelepon dan sebagainya, ditanyakan terkait dengan dia. Kalau memang baik, maka pilihlah laki-laki tersebut, langsungkan pernikahan dengannya. Nah, niki sebagaimana dilakukan oleh Khadijah binti Khuwailid. Kemudian juga kalau kita lihat, menawarkan seorang wanita kepada seorang laki-laki soleh, niku tidak masalah dan itu baik. Kalau kita lihat Khadijah binti Khuwailid, beliau menawarkan dirinya, tapi bukan beliau langsung, tidak. Kalau langsung nanti bisa jadi suatu fitnah, jadi ada perantara, ya, gitu. Menawarkan diri. Nah, di sini wali pun demikian. Ketika sudah punya anak perawan, sudah gede, sudah waktunya untuk menikah, maka cari laki-laki yang baik. Ditilii anak-anak yang muda itu, dilihat perangainya seperti apa, dilihat aktivitasnya seperti apa, terus dilihati terus, kemudian nah kalau memang sudah cocok, sampaikan kepada dia, Mas, sampean mau menikah atau sudah ingin menikah atau belum? Ya, mungkin tahun depan, Pak. Sudah ada calon atau belum? Belum ada. Nah, kalau mau, nah, saya punya putri seorang wanita, anak perempuan. Nah, kalau mau bisa diproses, silahkan dilihat ke rumah. Nah, niku saya, boten usah nunggu niku kedangon. Kelamaan, harus ada usaha. Seorang wali harus ada usaha. Nah, temriki kados Khadijah tadi. Karena dengan seperti itu dia mendapatkan, kalau memang sang laki-laki itu mau seperti Rasulullah SAW tadi,
dia akan mendapatkan seorang laki-laki yang baik. Meleh wonten usaha. Yang perempuan ada usaha dari walinya. Yang laki-laki juga demikian, ada usaha supaya mendapatkan wanita ataupun jodoh yang soleh ataupun solihah. Nah, ternyata memang betul. Dilihat dari sisi perangai sebelum Islam datang, itu dia sudah baik. Dari sisi akhlaknya Khadijah niku sae. Dan betul ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika beliau tahannus di Gua Hira, kemudian didatangi oleh malaikat Jibril sampai didekap 3 kali, disuruh membaca sama malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad. Kemudian beliau mengatakan, ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Didekap kalian malaikat Jibril sampai beliau itu susah untuk bernafas. Dilepas lagi, disuruh lagi, Iqra ya Muhammad. Jawaban beliau tetap ma'ana biqari'in sampai ketiga kali, didekap lagi sampai ketiga kalinya. Kemudian beliau bisa membaca dengan mengikuti bacaannya malaikat Jibril tersebut. Nah, temriki Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Muhammad mendapati hal tersebut yang aneh dalam kehidupannya, beliau merasa takut, pulang pun dalam keadaan panas dingin, mendapati makhluk yang sebelumnya beliau belum pernah ketemu. Nah, pada saat itulah Rasulullah gemetaran bukan main, mengalami sesuatu keajaiban yang belum pernah dialami sebelumnya. Rasulullah di situ beliau rasa takutnya itu luar biasa. Beliau galau, beliau pun dalam keadaan gemetar dan panas dingin ketika pulang di rumahnya. Yang menenangkan siapa? Istrinya Khadijah. La yukhzikallahu abadan. Allah tidak akan menyusahkan kamu. Allah tidak akan membiarkan kamu dan mencelakakan kamu. Karena kamu itu orangnya senantiasa berbuat kebaikan, latasilur rahim, sering silaturahim. Kemudian bantu orang yang lemah, orang yang membutuhkan. Dihibur kalian Khadijah, ditenangkan. Mantun ngonten diajak untuk mencari solusi. Diajak kepada Waraqah ibnu Naufal. Nah, ternyata itu adalah namus Jibril yang datang kepada Nabi sebelum kamu, kepada Nabi Musa. Kata beliau, disinilah Rasulullah mendapatkan ketenangan. Melalui siapa? Perantaranya adalah istri yang solehah, saged nenangaken bojone. Nah, temriki. Ketika Rasulullah SAW sudah mendapatkan risalah Islam dan berdakwah mendakwakan Islam, siapa di antara wanita yang pertama kali masuk Islam mengikuti dakwanya Rasulullah? Istrinya, wanita yang pertama kali mengikuti dakwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah. Sedangkan yang laki-laki adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Niki luar biasa seorang istri yang solehah seperti itu. Kemudian disebutakan wahiyya awwalu azwajihi sallallahu alaihi wasallam lam yatazawwaj 'alaiha ghairaha. Dia adalah seorang istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah menikahi seorang wanita di saat Khadijah masih hidup. Artinya Rasulullah SAW tidak menikah lagi
dengan wanita lain ketika Khadijah masih hidup. Berarti beliau hidup bersama Khadijah sampai Khadijah meninggal dunia. Bersama Khadijah dan memiliki keturunan, anak-anak itu pun dari Khadijah. Subhanallah. Kecuali Ibrahim. Kalau Ibrahim ini dari Maria Al-Qibtiyah. Anak-anak Rasulullah SAW kebanyakan dari Khadijah. Adapun Ibrahim niki dari Maria Al-Qibtiyah. Dan ketika Khadijah beliau meninggal dunia, barulah kemudian Rasulullah SAW menikah dengan yang lainnya, dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian menikah dengan istri-istri yang lainnya. Nah, temriki sinten mawon putrane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dari istri pertama beliau yaitu Khadijah. Temriki disebutaken auladuhu sallallahu alaihi wasallam min Khadijah. Pertama inggih punika mereka itu Al-Qasim ingkang pertama, Qasim jaler. Kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum, kemudian Fatimah, kemudian Abdullah. Niki sedanten saking Khadijah. Nah, semua anak laki-laki Rasulullah SAW itu meninggal dunia di saat masih kecil. Sedanten dipundhut kalian Allah Subhanahu wa taala. Keranten niku wau hikmah, keranten Kanjeng Nabi SAW niku adalah penutup penutup para nabi dan rasul. Kalau punya anak laki-laki kan kemungkinan besar bisa jadi keturunan nanti menjadi nabi dan sebagainya. Ini diantara yang disebutakan kalian para ulama. Sebagian para ulama. Kemudian anak-anak perempuan beliau semuanya mendapati dakwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka semuanya dalam keadaan beriman dan masuk Islam. Sedanten bahkan waktu hijrahnya Rasulullah bersama Abu Bakar ke Madinah, niku yang menyiapkan makanan bekalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Nggih Ummu Kulsum, Ruqayyah nyiapaken bekale Kanjeng Nabi kalian Abu Bakar. Aisyah juga demikian, waktu itu masih kecil. Nah, semuanya masuk Islam, putri-putrinya Rasulullah SAW. Namun ternyata semuanya meninggal dunia di masa hidupnya Rasulullah, kecuali Fatimah. Subhanallah. Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab sedanten meninggal dunia di saat hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados ujiane Kanjeng Nabi niku nggih luar biasa. Bojone nggih sedo. Saderenge niku bapak ibuke, pamane nggih to. Kemudian kakeknya, kemudian pamannya, kemudian istrinya, setelah itu anaknya, anak-anaknya yang laki-laki juga demikian, kemudian yang wanita juga demikian, kecuali Fatimah. Adapun Fatimah, beliau meninggal dunia setelah Rasulullah SAW wafat sekitar 6 ashhur 6 bulan. Mantun sedone Kanjeng Nabi, Fatimah, beliau meninggal dunia 6 bulan kemudian. Nah, niki terkait putra putrine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dados putrine Kanjeng Nabi sedanten masuk Islam, bahkan derek hijrah kalian Kanjeng Nabi ten Madinah. Ikut bersama Rasulullah SAW. Hijrah juga ke Madinah, tapi bukan bareng kalian Kanjeng Nabi mboten. Tapi juga hijrah ten Madinah. Hidup bersama Rasulullah di Madinah pula. Kemudian berikutnya binaul bait wa qissatut tahkim. Terkait kalian membangun Ka'bah. Waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umur beliau sampai pada 35 tahun. Ketika umur 35 tahun terjadilah peristiwa banjir kados banjir bandang lah. Arus yang begitu kencengnya mengenai Ka'bah. Sehingga Ka'bah ini pondasinya, dindingnya juga sudah mulai rapuh. Dan sudah rusaklah Ka'bah niku ketika kena arus yang kuat tersebut. Nah, akhirnya orang-orang kafir Quraisy semuanya sepakat untuk membangun Ka'bah. Mengumpulkan semua kabilah dikumpulkan dan mereka sepakat untuk membangun Ka'bah dari harta yang bersih, dari harta yang suci. Disebutkan temriki fala yudkhilu fiha mahrabaghi. Mereka melarang jangan sampai ada harta yang dihasilkan dari melacur ataupun dari suatu kezaliman, wala bai'a riba, sampai harta yang dihasilkan dari riba itu pun sama mereka ya tidak diperkenankan untuk digunakan membangun Ka'bah tersebut. Wala madlamata ahad, dan juga tidak ada kezaliman harta yang dihasilkan dari kezaliman. Niki sampun isya napa dereng? Dereng nggih. Kurang 2 menit nggih. Mereka pun takut, khawatir, wahabu iqaballah ala hadmiha, khawatir. Kan masih ada bangunan. Niku ketika ingin dibangun kembali kan perlu dibongkar. Ketika mau bongkar itu mereka takut, khawatir kalau Allah murka kepada mereka. Padahal niatnya baik, yaitu untuk membangun kembali. Khawatir seperti yang terjadi pada Raja Abroha yang menghancurkan Ka'bah. Nah, nanti insya Allah kita lanjutkan, kita dengarkan adzan terlebih dahulu.
Baik, kita lanjutkan. Ketika orang-orang Quraisy sudah sepakat ingin bangun Ka'bah dan sudah mengumpulkan harta-harta yang suci, harta-harta yang halal, tidak ada di situ harta-harta yang memang dihasilkan dari hal-hal yang diharamkan. Ketika ingin menghancurkan Ka'bah, tembok Ka'bah yang masih tersisa untuk dibangun kembali, itu takut. Kemudian ada salah seorang tokoh dari Quraisy, yaitu Al-Walid ibn Mughirah. Dia mengatakan, Innallaha la yahlikul muslihin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan, menyiksa, menghancurkan orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu kita akan membangun Ka'bah tersebut. Kita robohkan yang lama, kita ganti yang lebih bagus lagi, tidak masalah. Insya Allah Allah tidak akan murka kepada kita. Akhirnya dimulailah, yang memulai siapa? Al-Walid bin Mughirah. Ini juga kehormatan Ka'bah yang luar biasa dijaga oleh Allah SWT. Memang Ka'bah ini terhormat, dihormati. Dalam hati mereka pun Allah SWT memang memunculkan hati-hati yang memang perhatian terhadap Ka'bah, sehingga Ka'bah itu terjaga. Hatta wasalu biha ila qawaidi Ibrahim. Jadi beliau yang memulai menghancurkan tembok-tembok yang masih tersisa. Al-Walid bin Mughirah ini yang memulai, sampai kelihatan pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Nah, ketika sudah kelihatan pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, mereka sudah mulai bergerak setiap kabilah untuk membangun Ka'bah tersebut. Tokoh-tokohnya ngangkatin batu-batu untuk ditaruh jadikan tembok Ka'bah tersebut. Nabi pun demikian ikut di situ, ngangkat nopo batu bersama paman-pamannya, bersama Al-Abbas, paman beliau juga ngangkat batu untuk bangun Ka'bah tersebut. Dan tukang bangunannya waktu itu yang ahli dalam bidang pertukangan, seorang laki-laki dari Romawi, Bani Rumi. Namanya siapa? Bakum. Disebutkan kemarin ini, namanya Bakum. Nah, namun ternyata harta yang suci tersebut yang dikumpulkan ternyata diperkirakan tidak sampai bisa selesai tuntas bangun Ka'bah tersebut di atas fondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Oleh karenanya mereka pun akhirnya sepakat, sudahlah kita sebagian sampai di sini saja dulu. Jadi yang dibangun itu persegi 4, sedangkan sekitar 6 dirok dari yang segi 4 itu tadi dikeluarkan, artinya tidak dibangun tembok tinggi, tidak dikeluarkan dari bangunan tersebut, namun dibangun secukupnya dengan tembok hanya sekitar segini lah, tidak sampai penuh. Nah, sama mungkin itu disebut dengan Hijr Ismail ini. Rendahnya temboknya gitu. Nah di situ. Nah Hijr Ismail niku termasuk Ka'bah. Niku pondasi Nabi Ibrahim seumpama dibangun sedanten ngoten nggih, boten persegi 4. Wonten ingkang
setengah lingkaran. Nah itu Hijr Ismail. Oleh karenanya siapa yang ingin sholat sunnah di dalam Ka'bah tanpa membuka pintu Ka'bah, sinten ingkang saged mlebet mriku. Pengen sholat sunnah di dalam Ka'bah, monggo mlebet ke Hijr Ismail, sholat sunnah 2 rakaat ngadep ke Ka'bah, ke tembok Ka'bah. Karena itu masuk Ka'bah Hijr Ismail. Nah akhirnya bangun. Ketika sampai bangun Hajar Aswad, mereka pun akhirnya bermusyawarah siapa yang meletakkan Hajar Aswad ini di tempatnya. Di antara mereka tokoh-tokoh kabilah Quraisy ini, karena Quraisy ini kan kabilah besar, di bawahnya kan kabilah-kabilah banyak. Tokoh-tokoh mereka saling mengatakan saya saja berebut untuk meletakkan Hajar Aswad tersebut, karena itu satu kemuliaan. Sampai 4 hari musyawarah itu, sampai 5 hari tidak selesai-selesai, belum bisa ditentukan siapa. Tengkar di antara mereka sampai akan terjadi perang saudara di antara mereka sendiri, sampai akan terjadi pertumpahan darah di Masjidil Haram. Nah, akhirnya ada seorang tokoh Quraisy yang dianggap paling sepuh, yaitu Abu Umayyah ibnu Mughirah. Beliau mengatakan kepada mereka semuanya, sudah, sekarang nggak usah bertengkar, nggak usah ribut. Sekarang kita sepakati saja. Kita mencari seseorang yang kita sepakati untuk memutuskan perkara kita, permasalahan kita. Nah, bagaimana menurut kalian? Mereka sepakat, ya, siap. Nah, kita tentukan, yaitu orang pada hari ini yang pertama kali masuk ke masjid ini, dialah yang akan kita jadikan sebagai hakim yang dia memutuskan permasalahan kita. Kita terima putusan apa saja yang dia sampaikan, dia putuskan, kita terima. Jangan sampai tidak ada yang terima. Iya, sepakat. Qadarullah, Allah memberikan ketentuan bahwasannya, Allah memberikan takdir bahwasannya yang masuk dari pintu masjid itu pada hari itu pertama kali adalah Nabi Muhammad SAW. Waktu itu umur 35 tahun. Akhirnya mereka pun tahu bahwa yang masuk itu adalah Nabi Muhammad. Nah, kemudian mereka langsung berbisik-bisik, ada al-amin, ini adalah orang yang bisa dipercaya. Radina bihi, kami rela, kami terima keputusan dia. Akhirnya ada yang menyampaikan kepada beliau tentang musyawarah kesepakatan mereka. Akhirnya Rasulullah pun mau dijadikan sebagai pemutus permasalahan mereka, menyelesaikan permasalahan mereka. Rasulullah pun hakim, orangnya bijaksana. Beliau ngambil sorban, kemudian dengan sorban itu diletakkanlah Hajar Aswad di situ. Kemudian kepala suku dari kabilah yang berbagai macam itu tadi disuruh sama Rasulullah megang ujungnya, nopo sorban niku wau dikengken ngangkat bareng-bareng untuk membawa ke tempatnya Hajar Aswad. Akhirnya mereka pun tidak ada di situ permusuhan, karena semuanya sudah ngangkat Hajar Aswad itu. Setelah sudah dekat tempatnya, Rasulullah lah yang meletakkan Hajar Aswad itu ke tempatnya, sehingga tidak terjadi di situ pertumpahan darah. Nah, niki Hajar Aswad niki jaraknya kalian lantai itu sekitar 1,5 meter. Adapun pintu Ka'bah 2 meter lebih tinggi lagi. Karena mereka tidak ingin memasukkan ke Ka'bah kecuali orang-orang yang mereka setujui, yang mereka izinkan.
Jadi susah kalau masuk Ka'bah harus pakai tangga. Ini terkait dengan pembangunan Ka'bah, dan di dalam Ka'bah waktu itu dibangunlah 6 tiang. Di dalamnya itu wonten 6 tiang, kemudian dikasih atap. Sebelumnya tidak ada atapnya Ka'bah itu. Nah, sama ini wonten 3 tiang saja. Jadi yang saja kalau sampaikan pada kajian surah